Ya kejauhan kalau ditangkap ya. Handphone kita nggak ada zoomnya kan. Ya. Handphone kita nggak ada zoomnya juga. 2 kali nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa Cak. Maksudnya sini dulu terus di belakang. Betul. Jelasin sedikit Cak itu apa Cak. Kalau penjelasannya mungkin di atas ya biar bersama TV ya. Iya. Bentar Cak, tahan dulu Cak. Tapi pakainya nggak salah. Oke, sebentar gantian. Oke, Ini yang video viral itu ya Cak. ya ini video viral. Bentar, gantian. Iya, udah. Udah. Oke. Dulu udah belum apa-apa. Oke. Oke. Izin Pak. Sorry. Pencerahannya, Biar Cak. lebih terang gimana caranya? Yang TV dapat nggak? Dapat. Aman Cak. Aman nggak teman-teman? Udah ya. Minggir dulu. Pasang tele Pak. Yang TV oke? Keputusan demosi memang tadi dijelaskan oleh Bu Ida, Kompolnas, ya itu memang ada soal melihat video karena video yang beredar di publik tersebut itu menjadi bahan pokok dalam sidang ini untuk mengukur apakah tindakannya profesional ataukah tidak. Makanya yang sopir ini diputus demosi karena salah satu yang paling penting adalah blank spot itu. Ada 2 isu sebenarnya. Isu pertama adalah jarak antara mobil rantis dengan almarhum. Ternyata ada jarak. Jadi dia tidak ditabrak terus jatuh. Ya dia memang jatuh dulu, nggak kelihatan sama kalau di video ini ya potongannya ini nggak kelihatan oleh sopir tadi, oleh terduga. Lah itu nggak kelihatan makanya ya dia bablas gitu. Wah, tadi ada sejak gelar itu ada perdebatan soal ini sebenarnya. Jadi ini video yang diambil di yang beredar di publik. Jadi teman-teman juga bisa ngecek secara lebih detail. Ini kami cek, kami gedein. Terus kita lihat ini ada jarak inilah yang sebenarnya posisi yang penting yang juga menentukan apakah itu ada proses dia melihat ya. Apakah almarhum ini jatuh karena disenggol sama mobil rantis ataukah dia jatuh dulu ya dengan posisi menunduk begini baru kena mobil rantis. Nah itu yang melatar belakangi kenapa tadi ada putusan berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin PTDH yang sekarang demosinya sampai pensiun. Nah ini yang paling utama melatar belakangi. Kalau yang lain-lain memang ya sesuai dengan penjelasan kami yang tadi diwakili oleh Bu Ida. Itu sih. Tapi ini yang paling mempengaruhi putusan tersebut. Jadi ada posisi yang memang blank spot dari segi posisinya, dari segi rantisnya sendiri memang ya ada kaca, ada ram. Terus situasinya ya jam 7-an kan. Kalau lihat video yang beredar itu sekitar jam 7 lebih sedikit. Walaupun jam 7 lebih sedikit tapi lampu juga masih ada. Jadi ya kurang lebih lah, penglihatan kurang lebih. Tapi tangkapan video yang ada di publik yang beredar ini ada jarak kayak begini. Silakan juga bisa dicek. Jadi memang sepertinya memang jatuh duluan. Kalau lihat videonya, lihat kita potong begini, jatuh duluan, bukan jatuh karena mobil rantisnya, jatuh duluan, barulah supir ini tidak melihat ya bablas begitu aja.
yang jadi pertanyaan publik adalah gini, Ca. Jadi kan ketika mobil Ini Rantis- boleh saya gini ya? boleh. Ketika mobil Rantis pertama kali menabrak Afan kan sempat berhenti, Ca. Iya. Nah, kemudian apakah sebetulnya si supir ini merasa atau melihat tidak apakah Enggak. Jadi kalau penjelasan tadi ya, terus ada satu CCTV yang ada di satu objek vital itu memang rame kondisinya. Ya cuman itu aja yang masih dilihat, tapi yang belakang keterangannya ada batu, ada macam-macam, sehingga kalau kena itu ya mungkin ya ini keterangan dari mereka ya mungkin rasanya sama begitu. Artinya apa gelajuk-gelajuknya itu loh. Nah, itu yang membuat background dari putusan ini menjadi demosi. Tapi yang paling penting memang kan kalau itu kan keterangan ya. Tapi yang bisa kita cek bersama-sama termasuk oleh publik adalah posisi dari video, dan lihat dari video itu posisi dari almarhum dan Rantis. Yang itu yang bisa menjelaskan apakah dia bisa melihat ataukah tidak. Nah, kalau dia bisa melihat terus bablas terus ya memang kesalahannya fatal. Tapi kalau tidak bisa melihat ya memang ada ada problem lah di situ. Gitu. Saya izin mundur sedikit sebelum kejadian, Kak. Canam juga berulang kali bilang bakal melihat sebenarnya apa alasan mobil Rantis ini berpisah dari rombongan lainnya, dan apakah terungkap juga kenapa dia melaju begitu kencang. Kalau keterangan dari kemarin ya sampai sekarang keterangan saksi melajunya itu antara ya 30-40 ya, atau 40-50 itu maksimalnya itu. Jadi enggak kencang kayak 80, 100 itu enggak. Ini sepanjang keterangan. Apakah sudah diuji? Yaitu keterangannya rekan-rekan. Jadi melajunya itu sekitar segitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kenapa kok kelihatan terpisah begitu? Sebenarnya tidak terpisah. Awalnya itu ada mobil yang lain yang juga jalan, pada akhirnya dia harus berhenti karena memang kondisinya tidak memungkinkan jalan. Karena resikonya lebih gede, karena mobilnya lebih terbuka, karena pakai mobil pickup. Jenisnya double kabin, sehingga ada anggota yang di belakang lah, kalau dia melaju kayak begitu malah lebih kurang safety bagi para anggota. Itu yang dijelaskan. Lah apakah itu faktual dan tidak, nah, kita cek nanti di CCTV, nanti di proses pidana. Kalau dari pengakuan Bribka Roman sendiri, pertama kali nyetir mobil Rantis atau beberapa kali, memang sering dan Sudah beberapa kali. Ya, dia memang punya sertifikasi. Oh, sertifikasi. Ya. Ini dia emang anggota yang khusus nyetir mobil Rantis. Iya. pada saat kejadian sebenarnya ada Itu kan di SPBU masa rame, berangkatnya juga dari situ juga, salah satu titik penting itu. Ya toh karena rame macam-macam, memang menghalau massa. Tapi sekali lagi ini keterangan dia ya, menghalau massa biar itu tidak masuk ke SPBU, dihalau massanya. Nah, yang belakang ya karena jenis mobilnya berbeda, yang diajak untuk juga melapis, ya dia nggak melanjutkan karena masanya juga banyak, dan itu bisa kita lihat di CCTV SPBU. pada saat kejadian sebenarnya ada tekanan psikologis nggak sih dari supirnya, dari anggota yang berada di dalam mobil, maju-maju atau seperti apa? Kalau soal diskusi psikologis ya di dalam itu, kalau kemarin juga sekarang ya ada satu tingkat kepanikan tertentu ya yang memang terjadi di antar mereka. Nah kalau kita lihat, tapi teman-teman juga bisa cek di videonya, ini kan mobil Rantisnya juga terbuka, atasnya itu, atapnya itu. Nah itu kalau mungkin berhenti ya kita tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah mereka terus itu salah satu alasannya safety untuk keamanan itu. Tapi kalau kami mendasarkan putusan itu karena ini sifatnya digital ya, bisa dicek oleh semua orang, dan ini basisnya adalah basis dari publik sendiri. Video ini bisa kita cek
posisi dari almarhum, apakah sebelumnya bersentuhan dengan mobil Rantis ataukah tidak. Kalau lihat video ini yang kita caption gitu ya, itu memang ada jarak dan ini yang menentukan titik black spot gitu. Sehingga kalau berdiri mungkin masih kelihatan minimal mungkin segini ya, tapi kalau black spot dengan model kayak begini nggak kelihatan. Kalau mobil Rantis nggak kelihatan. Oke, cukup ya.